Dalam beberapa waktu terakhir, kasus diabetes pada anak mengalami peningkatan. Mahardika Maskur Firdaus menderita diabetes mellitus tipe 1. Devika Aurelia Islami menderita diabetes mellitus tipe 2 sejak berusia 12 tahun. Data Ikatan Dokter Anak Indonesia menunjukkan prevalensi diabetes anak pada tahun 2000 adalah 0,004 per 100.000 penduduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Pratiwi. Saya dari kelompok 1 dan kelompok kami akan membawakan materi terkait penyakit diabetes mellitus. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit metabolik dengan karakteristik berupa peningkatan kadar glukosa atau gula darah di atas normal. Secara umum, penyakit diabetes mellitus terjadi akibat gaya hidup yang tidak sehat. Selain itu, penyakit ini terjadi ketika tubuh tidak mampu memproduksi insulin yang cukup. Sehat untuk mencegah penyakit diabetes. Baik, untuk mengurangi resiko penyakit diabetes, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Antara lain yaitu menjaga berat badan ideal, menerapkan pola makan sehat, menjaga porsi makan, rutin berolahraga, berhenti merokok, banyak minum air putih. Penanganan diabetes melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama, pengaturan diet. Konsumsi makanan seimbang dengan karbohidrat kompleks, protein, dan lemak sehat. Batasi konsumsi gula dan makanan olahan. Kedua, olahraga rutin. Lakukan aktivitas fisik minimal 150 menit per minggu, seperti berjalan, bersepeda, atau berenang. Ketiga, pemantauan gula darah. Cek kadar gula darah secara rutin untuk mengetahui bagaimana diet dan pengobatan mempengaruhi kadar gula darah. Keempat, obat-obat menggunakan insulin atau obat-obat anti diabetes sesuai dengan resep dokter. Jadi kita harus menggunakan obat diabetes sesuai dengan resep dokter. Nah, yang kelima, edukasi diabetes, memahami kondisi diabetes dan cara mengelolanya melalui pendidikan dan dukungan. Yang keenam, perawatan kesehatan rutin, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala atau mencegah komplikasi. Yang ketujuh, manajemen stres, mengelola stres melalui teknik relasi yoga. Diabetes pun terbagi menjadi tipe 1 dan tipe 2. Mengenali gejala umum dari penyakit diabetes tentu membantu kita melakukan pencegahan. Yuk kenali beberapa gejalanya. Yang pertama, sering merasa lapar dan kelelahan. 2. Peningkatan frekuensi buang air kecil. 3. Rasa haus yang berlebihan. 4. Masalah pada kulit dan mulut. Bagian kulit yang menghitam pada area leher dan ketiak merupakan pertanda seorang mengalami kelebihan gula darah. Yang kelima, berat badan yang turun drastis. Keenam, penglihatan kabur. Ketujuh, kesemutan dan mati rasa. 8, luka atau infeksi yang sulit sembuh. Selain pengobatan medis, ada juga beberapa obat tradisional yang bisa dapat kita gunakan untuk penyakit diabetes. Poin pertama yaitu pare. Pare dikenal memiliki senyawa yang dapat membantu menurunkan kadar gula darah. Bisa dikonsumsi dalam bentuk jus atau dimasak. Poin kedua yaitu kayu manis. Kayu manis dapat dipercaya meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan kadar gula darah. Poin ketiga yaitu daun insulin. Tumbuhan ini sangat populer dalam pengobatan tradisional untuk mengelola diabetes karena sifatnya yang menurunkan kadar gula darah. Poin yang keempat yaitu kunyit, yang memiliki efek antiinflamasi dan dapat mengontrol kadar gula darah. Poin yang kelima yaitu jahe, yang dapat membantu memperbaiki sensitivitas insulin dan membantu menurunkan kadar gula darah. Poin yang keenam yaitu daun sirsak, yang dapat membantu menurunkan kadar gula darah. Jadi, penting untuk diingat bahwa penggunaan obat tradisional sebaiknya digunakan dengan berkonsultasi kepada dokter terlebih dahulu, terutama jika digunakan bersamaan dengan obat-obatan medis. Baik, berdasarkan penyebabnya, penyakit diabetes pada anak terbagi menjadi 2 tipe. Yang pertama itu ada tipe pertama. Diabetes tipe 1 adalah tipe diabetes yang lebih sering terjadi pada anak-anak dan remaja. Namun, diabetes tipe 1 juga terkadang bisa menyerang bayi, balita maupun dewasa.
Diabetes tipe 1 ini terjadi akibat kelainan autoimun di mana sistem kekebalan tubuh anak merusak atau menghancurkan pankreasnya sendiri. Akibatnya, anak yang menderita diabetes tipe 1 hanya menghasilkan sedikit atau bahkan tidak menghasilkan hormon insulin sama sekali. Nah, kondisi ini bisa menyebabkan kadar gula darah meningkat dan lama-kelamaan merusak organ serta jaringan tubuh. Hingga saat ini, penyebab pasti terjadinya diabetes tipe 1 pada anak belum diketahui, namun seorang anak bisa rentan terkena diabetes tipe 1 apabila ia memiliki faktor risiko sebagai berikut. Yang pertama ada genetik atau keturunan, yang kedua riwayat infeksi virus, yang ketiga pola makan kurang sehat misalnya sering mengkonsumsi makanan atau minuman yang manis misalnya permen, es krim, dan makanan manis lainnya. Diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 disebabkan oleh resistensi insulin atau kondisi ketika sel-sel tubuh anak kesulitan menggunakan insulin untuk memanfaatkan gula darah sebagai energi. Nah, diabetes tipe 2 ini rentan terjadi kepada usia anak 10 tahun atau di atas usia remaja. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.